Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau selamat malam. Yang saya hormati Ibu Pancamita Novihartani, Bapak Edi Jamito Heru, dan Pak Yoga Maulana selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem dan Metode Penambangan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Sonda dengan akhir 2 dari Teknik Pertambangan kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai tugas besar sistem dan metode penambangan. Hal yang pertama akan saya bahas itu adalah pengertian pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian atau pengembangan, atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Jenis-jenis pertambangan itu terbagi menjadi 3. Pertama itu ada tambang terbuka atau surface mining, lalu ada tambang bawah tanah atau underground mining, dan terakhir ada tambang bawah air atau underwater mining. Lalu selanjutnya akan saya bahas metode penambangan terbuka. Untuk kesempatan kali ini saya mengambil teori atau materi dari PT Aman Mineral Internasional. Untuk kegiatan pada PT Aman sendiri itu, PT Aman Mineral Internasional atau Aman adalah perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia yang mengoperasikan tambang batu hijau di Pulau Sumbawa. Aman senantiasa menjalankan bisnis dan operasinya dengan berpedoman pada standar internasional terkait tata kelola perusahaan, prinsip keberlanjutan, dan tanggung jawab lingkungan. Untuk lokasi tersendiri, PT Aman Mineral Nusa Tenggara, sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara, adalah anak usaha dari Aman Mineral International yang bergerak di bidang pertambangan, tembaga, emas, dan perak. Tambang milik perusahaan ini terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lalu selanjutnya, pertimbangan pemilihan metode pada PT Aman ini, sistem penambangannya yang diterapkan di PT Aman Mineral Nusa Tenggara adalah tambang terbuka dengan metode open pit. Open pit adalah bukaan yang dibuat di permukaan tanah bertujuan untuk mengambil biji dan akan dibiarkan tetap terbuka atau tidak ditimbun kembali selama pengambilan biji masih berlangsung. Selanjutnya ada SDGs yang digunakan atau yang diterapkan pada PT Aman. Yang pertama itu ada nomor 8 Design Work and Economic Growth, lalu ada 12 Responsible Consumption and Production, lalu ada 15 Life on Land. Yang pertama akan dibahas itu yang nomor 8 atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Aman memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia dengan menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan keterampilan karyawan, dan memajukan karir mereka. Lalu selanjutnya ada konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Aman menerapkan pengelolaan tailing yang bertanggung jawab dengan menggunakan metode yang aman bagi lingkungan dan menghindari bahan kimia berbahaya. Lalu terakhir ada nomor 15 atau kehidupan di daratan. Aman berkomitmen untuk melestarikan keanekaragaman hayati melalui berbagai inisiatif seperti konservasi kawasan Gili Balu, rehabilitasi habitat, dan pemantauan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan bagi generasi mendatang. Selanjutnya saya akan membahas metode tambang bawah tanah. Kali ini saya mengutip PT Freeport Indonesia. Untuk PT Freeport Indonesia ini kegiatannya adalah PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport McMoRan. PT FI menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Untuk lokasinya tersendiri ini beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. PT FI sendiri memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Untuk pertimbangan pemilihan metode di Indonesia, PT Freeport Indonesia memperkenalkan metode block caving. Terdapat 4 dari 5 badan biji di kompleks bawah tanah PT Freeport Indonesia yang ditambang dengan menggunakan metode block caving, yakni Deep Oil Zone atau DOZ, Depth New Level Zone atau DMLZ, Grassroots Block Cave atau GBC, dan kucing liar atau KL. Metode ini dirancang untuk menghasilkan 20.000 hingga 130.000 ton biji per hari. Selanjutnya untuk SDGs yang diterapkan pada PT Freeport Indonesia ini, pertama ada
nomor 6 Clean Water and Sanitation, nomor 8 ada Decent Work and Economic Growth, yang ke-13 ada Climate Action. Yang dibahas pertama dulu nomor 6 air bersih dan sanitasi layak. PT FI bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyediakan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat setempat. Kolaborasi ini mencakup penyusunan rencana aksi untuk program kemitraan penyediaan air bersih, sanitasi, perbaikan gizi masyarakat. Selanjutnya ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. PT FI berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja yang layak dan program pengembangan keterampilan. Perusahaan ini telah menginvestasikan sekitar 1,52 triliun untuk investasi sosial, termasuk dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Yang terakhir ada perubahan iklim. PT FI berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasinya dengan menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada tahun 2030. Selanjutnya, ini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan pada kata-kata. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.